Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama melalui video tutorial ini. Kali ini kita masih mau melanjutkan materi pembahasan kita mengenai akuntansi keuangan lanjutan. Topik yang kita mau bahas kali ini adalah konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kalau pada sesi sebelumnya, kita juga membahas konsolidasi pada perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, tapi kita membuat laporan keuangan untuk tahun ke-0 atau sesaat setelah perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak. Kali ini kita mau melanjutkan bagaimana kita membuat laporan keuangan konsolidasian apabila perusahaan induk dan perusahaan anak sama-sama sudah beroperasi dan sama-sama sudah menghasilkan laba di tahun pertama atau di periode pertama, maka kita tentu harus membuat laporan keuangan konsolidasinya. Nah, kalau kita lihat sekilas lagi, kita flashback dengan schedule kita, ya. Pada bab 4 sebelumnya kita sudah belajar tentang kepemilikan penuh atau kepemilikan induk itu 100% di perusahaan anak, tapi sekarang kita mau membahas kepemilikan kurang dari kepemilikan penuh. Dan kita sudah bicarakan di sesi sebelumnya bahwa kita fokus di kepemilikan kurang dari kepemilikan penuh, tetapi perusahaan induk mengakuisisinya di atas nilai buku. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membuat laporan posisi keuangan konsolidasian di tahun ke-0, tugas kita sekarang adalah membuat laporan posisi keuangan di tahun pertama. Nah, baik adik-adik, kita coba fokuskan perhatian kita konsentrasi agar kita bisa sama-sama membahas bagaimana menyajikan laporan keuangan konsolidasian di tahun awal kombinasi bisnis. Atau katakanlah di tahun pertama kombinasi bisnis. Setelah perusahaan induk dan perusahaan anak sama-sama beroperasi, tentu kita akan membuat laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan terakhir adalah laporan saldo laba. Nah, apabila adik-adik merasa video ini nantinya bermanfaat buat adik-adik, dan saya meminta jangan lupa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video-video pembelajaran lainnya yang bisa kita sajikan. Nah, kita langsung masuk ke materi. Bagaimana menyajikan laporan keuangan? Kita katakanlah ada ilustrasi di tahun pertama. Katakanlah PT Induk membeli 80% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 77.500.000. Ya, ini sudah ada di materi sebelumnya ya. Kelebihan 387.500, total nilai wajar dari konsiderasi dan kepentingan non-pengendali yang diberikan pada tanggal kombinasi bisnis yang melebihi 300 juta, diakui sebagai kenaikan nilai persediaan sebesar 5 juta dan seluruh persediaan ini telah habis terjual selama tahun ini. Tanah kenaikannya 10 juta dan bangunan kenaikannya 60 juta, selebihnya diakui sebagai goodwill. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Umur ekonomis pada peralatan adalah 10 tahun dan umur ekonomis goodwill adalah 5 tahun. Oke, berikut neraca saldo setelah tahun berjalan. Oke, kita ketahui bahwa PT Induk dan PT Anak sudah masing-masing memiliki laporan posisi keuangannya pada saat penyerahan dari PT Anak ya. Penyerahan PT Anak dibeli oleh PT Induk ya. Oke, dari sini kita gunakan nanti untuk mengisi data-data yang ada di kertas kerja konsolidasi. Nah, di awal kita juga dapat informasi bahwa ya PT Induk pada tahun 20X1 memiliki laba operasi 160 dan dividen 60. Sementara PT Anak memiliki laba operasi 50 dan membagikan dividen 30. Demikian juga di tahun 20X2, PT Induk membagikan
memiliki laba operasi 160 dan membagikan dividen 60 ya. Demikian PT Anak, dan ini nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kita fokus dulu di tahun 20X1. Oke, di tahap awal kita coba lihat bagaimana PT Induk mencatat pembelian dari PT Anak ya. Katakanlah pada saat akuisisi PT Induk mengeluarkan kas 310 juta dan mengakuinya sebagai investasi pada saham PT Anak, kita debit 310 juta. Kemudian ketika PT Anak menginformasikan bahwa PT Anak memiliki laba 50 juta, tentu bagian daripada PT Induk 80% ya, berarti 40 juta itu kita akui sebagai pendapatan dari PT Anak 40 juta, dan karena menggunakan metode ekuitas, maka yang kita debit adalah investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta. Oke, kemudian ketika PT Anak itu membagikan dividen sebesar 30 juta, bagian PT Anak adalah 80% atau sama dengan 24 juta. Oleh karenanya, ketika PT Induk menerima dividennya, kita debit kas 24 juta, dan dengan menggunakan metode ekuitas berarti ada pengurangan investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. Nah, informasi lainnya terkait dengan aset di mana terdapat alokasi 75 juta selisih pembelian, asumsikan bahwa seluruh persediaan telah terjual di tahun 2001. Bangunan dan peralatan memiliki umur ekonomis 10 tahun sejak tanggal kombinasi bisnis, dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Goodwill memiliki umur ekonomis 5 tahun dari tanggal kombinasi bisnis. Oleh karenanya, PT Induk mencatat akun investasi di PT Anak menggunakan metode ekuitas. Nah, ini tadi sudah kita lihat bahwa ada kenaikan nilai wajar dari masing-masing persediaan tanah dan bangunan, totalnya adalah 75, sehingga selisihnya ada 12.500.000 itu kita akui sebagai goodwill. Nah, sebagai tambahan, PT Induk harus menghapus bukukan sebagian selisih pembelian ya. Katakanlah di sini menyesuaikan laba atas selisih terkait dengan persediaan yang terjual, karena tahun ini semua persediaan, nah tadinya ada kenaikan 5 juta, ternyata itu sudah terjual tahun ini, berarti bagian daripada kepemilikan Induk 80% itu sama dengan 4 juta. Oleh karenanya, itu kita harus kurangi, pendapatan kita debit kita kurangi sebesar 4 juta, dan investasi kita kurangi sebesar 4 juta. Kemudian ada lagi, ketika bangunan dan peralatan kita naikkan sebesar 60 juta dan dia memiliki umur ekonomis 10 tahun, berarti 6 juta per tahun, dan bagian PT Induk itu adalah 80% atau sama dengan 4.800.000. Oleh karenanya, biaya ini kita kurangkan dari pendapatan, sehingga pendapatan kita debit 4.800.000 dan investasi kita berkurang sebesar 4.800.000. Nah, kalau kita lihat perubahan akun investasinya, kita lihat pengendali itu 80%, non pengendali 20% ya. Oke, saldo awal ketika mengakuisisi, PT Induk mengeluarkan kas 310 juta dari total 387.500 harga jual daripada PT Anak. Katakanlah PT Anak memiliki laba bersih 50, sehingga 80% untuk PT Induk adalah 40 juta ya. Penyesuaian atas laba persediaan yang terjual tadi 5 juta, untuk Induk 4 juta. Kemudian ada depresiasi atas bangunan dan peralatan 6 juta, berarti untuk Induk adalah 80% atau 4,8 juta. Kemudian ada goodwill yang diamortisasi dari 12.500.000 bagi 5 tahun adalah 2.500.000, milik PT Induk adalah 80% atau sama dengan 2 juta. Sehingga total laba untuk pengendalinya 29.200.000 ditambah saldo awal, kemudian dikurangi dengan dividen yang dikeluarkan dari 30 itu 24 juta adalah milik PT Induk ya, sehingga saldo akhirnya 315. Ini sebagai informasi dasar bagi kita, karena ini nanti berguna untuk menghitung laba untuk pengendali di kertas kerja konsolidasi. Nah, berikutnya kita harus menyiapkan tahap eliminasi ya, membuatkan jurnal eliminasi. Oke, jurnal eliminasi yang pertama, kita mengeliminasi pendapatan dari PT Anak ya. Kita lihat dividen yang diumumkan tadi 24 juta, sementara pendapatan dari PT Anak 29.200.000. Tadi kita lihat bahwa pendapatan dari PT Anak adalah 29.200.000, sehingga selisihnya adalah investasi pada saham PT Anak adalah 5.200.000. Kemudian
kita mengeliminasi pendapatan dari PT Anak. Tadi 80% untuk PT Induk, dari 30 itu 24 untuk PT Induk, ya. 24 untuk PT Induk dan 6 juta untuk PT Anak, itu dividen yang diumumkan, ya. Oke, pendapatan pengendali dari 36.500, 7.300 itu untuk non pengendali, oleh karenanya kita debitkan pendapatan untuk non pengendali 7.300, selisihnya kita akui sebagai akun kepentingan non pengendali. Oke, kemudian kita mengeliminasi pendapatan dari PT Anak, ya. Kalau tadi yang PT Induk menginvestasikan sebesar 310 juta, sementara nilai buku dari PT Anak ada saham biasa 200 dan saldo laba 100, dan tadi ada pengakuan 387.500, berarti ada selisih sebesar 87.500, sehingga selisihnya adalah 77.500, kita akui sebagai kepentingan non pengendali. Oke, kemudian kita mau mengalokasikan selisih awal. Tadi kita lihat di sini ada selisihnya 87.500, itu kita alokasikan ke persediaan tadi 5 juta, karena tahun ini persediaannya terjual, berarti itu masuk ke dalam beban pokok penjualan. Kemudian ada kenaikan tanah 10 juta, ada kenaikan bangunan dan peralatan 60 juta, dan sisanya akan kita akui sebagai goodwill. Kemudian kita mengamortisasi selisih ini depresiasi tadi, kenaikan bangunan dan peralatan 60 juta untuk 10 tahun, berarti 6 juta per tahun. Oleh karenanya ini kita akui sebagai beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 6 juta. Kemudian goodwill kita amortisasi, karena goodwill tadi kita akui 12.500 untuk 5 tahun, berarti 2.500 per tahun, ya. Oleh karenanya goodwill kita kredit 2.500, debitnya kerugian penurunan nilai goodwill, atau di sini boleh juga kita buat beban amortisasi, ya, beban amortisasi penurunan nilai goodwill. Oleh karenanya nanti kita lihat di kertas kerja, karena akun ini tidak ada di kertas kerja, atau supaya tidak terlalu banyak akun di kertas kerja, kita masukkan aja nanti ke beban amortisasi, ya. Karena jurnal eliminasi sudah kita selesaikan, maka tugas kita berikutnya adalah menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Nah, adik-adik, untuk durasi pengerjaan ini hingga kita menyelesaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba, ini cukup panjang, maka kita akhiri video ini dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk tugas pengerjaan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Nah, dengan demikian, dari sini kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik sekalian atas waktu dan perhatian yang diberikan untuk kita bisa sama-sama belajar akuntansi. Sampai bertemu di sesi berikutnya dengan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Dan topik yang kita akan bahas nantinya adalah menyiapkan kertas kerja hingga kita menyajikan laporan keuangan konsolidasian di tahun pertama. Nah, apabila adik-adik menyukai video ini dan video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian dalam belajar akuntansi, jangan lupa klik tombol like pada video ini dan juga tombol subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video-video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi banyak orang, jangan lupa juga support channel ini dengan cara mengklik tombol share agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar akuntansi melalui channel ini. Akhir kata, dari sini kami ucapkan selamat belajar, salam akuntansi, dan tetap semangat.